Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Abdul Majid, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 1 tahun 2026 batch 4, bidang studi Quran Hadis di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, dengan NIM 5252116638. Pada kesempatan ini, Rabu 21 Januari 2026, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam rangka uji kinerja dengan materi menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur di kelas 7 MTS Nurul Azhar, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini pada Al-Quran Hadis, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin ke depan. Silakan. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Anugrah Hasibuan. Ya, hadir. Rapa Aditya Al-Hadi. Nur Peza. Hadir, ya. Nizam Maulana Apandi. Keiken Nur Padilah. Dayu Elpina. Ya. Arkan. Baik. Amel. Baik, setelah Bapak cek kehadirannya, alhamdulillah semuanya hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik, sebelum itu Bapak akan mengecek terlebih dahulu kerapian anak-anak sekalian pada hari ini. Silakan berdiri kembali. Silakan berdiri. Ya, silakan. Oke.
Baik, sudah rapi ya. Alhamdulillah semuanya rapi. Silakan duduk kembali. Siapa yang masih ingat pembahasan materi kita sebelumnya? Saya, Pak. Oke, ya silakan. Optimis dan sabar dalam menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik, aplaus. Selanjutnya, apa yang terjadi ya apabila seorang ya hanya bersikap optimis tanpa diikuti oleh tindak yang nyata? Ya, Pak. Oke, silakan. Bisa dibarengi dengan kerja keras, perencanaan dan tindakan nyata untuk mencapai hasil yang diinginkan. Baik. Sebab tanpa tindakan hanyalah harapan kosong. Baik, kasih plus ya. Terima kasih, bagus. Ya. Selanjutnya, melalui apakah Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada manusia? Ada ya? Oke, ya, silakan. Musibah dan ujian, perasaan bersalah dan penyesalan, serta kematian dan tanda-tanda dekatnya ajal. Baik, kasih plus. Ya. Melalui apakah Allah memperingati kepada kita dalam menegur kita ini? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya. Musibah dan ujian, Musibah dan ujian, penyesalan, serta kematian dan datangnya tanda-tanda ajal. baik. Terima kasih. Kasih aplaus. Baik. Selanjutnya, pernahkah kita merasa sedih, kecewa, atau marah karena sesuatu? Bagaimana kalian menghadapinya? Ya, silakan, Neng. Baik, terima kasih ya. Selanjutnya, pernahkah kalian mendapatkan sesuatu yang menyenangkan atau yang mudah? Bagaimana perasaan kalian saat itu? Ya. Yang pertama mengucapkan rasa syukur, yang kedua mengucapkan alhamdulillah. Baik, terima kasih. Kasih plus. Belajar bareng-bareng sama-sama, yaitu dengan judul Menggapai Kebahagiaan dengan Sabar dan Syukur. Baik, silakan diperhatikan di sana ya, di proyektornya. Di sini Bapak akan melihat di sini tujuan ya. Kita lihat tujuan pembelajaran kita menjelaskan makna sabar dan syukur. Ada yang tahu artinya sabar? Oke? Dapat menahan marah dan tidak mudah emosi. Dapat menahan marah Dan tidak mudah emosi. menahan emosi. Baik, kasih aplaus. Ya, selanjutnya ada yang tahu arti dari syukur? Oke, silakan. Mengungkapkan rasa terima kasih atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga hati yang senang dan ikhlas. Baik, ulangi lagi, mengungkapkan terima kasih, pengakuan atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hati yang senang dan puas. Baik, kasih aplaus. Ya. Selanjutnya di sini mengidentifikasi ya dalil nakli Al-Qur'an dan hadis tentang perintah sabar dan syukur beserta maknanya. Kemudian menganalisis bentuk-bentuk perilaku sabar dan syukur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menemukan kaitan antara perilaku sabar dan syukur dengan kebahagiaan sejati. Ini adalah
tujuan pembelajaran kita. Kisah Nabi Ayub alaihi salam, kesabaran yang berbuah nikmat. Kisah Nabi Ayub alaihi salam disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Salah satunya dalam surat Sad ayat 41 hingga 44. Dalam kisah ini kita akan menyaksikan kesabaran Nabi Ayub yang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berturut-turut, kehilangan harta benda, anak-anak, dan menderita penyakit di sekujur tubuh. Nabi Ayub hidup di sebuah daerah bernama Haran di sekitar Syam bersama istri dan anak-anaknya. Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat kaya raya di negerinya. Beliau memiliki lahan pertanian yang luas dan hewan ternak yang banyak. Dengan semua harta benda yang dimilikinya, Nabi Ayub tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau selalu mempergunakan hartanya untuk kebaikan, seperti bersedekah dan memberi pekerjaan kepada orang yang membutuhkan. 20 tahun berlalu, Allah memberi cobaan kepada Nabi Ayub. Pertama, semua tanaman dan hewan ternaknya mati terserang hama penyakit. Tidak ada satupun yang tersisa. Meskipun begitu, Nabi Ayub tetap bersyukur kepada Allah dan lebih rajin beribadah. Berikutnya, anak-anak Nabi Ayub yang berjumlah 12 orang meninggal dunia. Nabi Ayub merasa sedih ditinggalkan anak-anaknya. Namun, beliau tetap bersyukur dan makin menambah keimanannya kepada Allah sembari menghibur istrinya. Sabarlah wahai istriku, janganlah kita berlarut-larut dalam kesedihan. Semua harta dan anak-anak yang kita miliki adalah pemberian dari Allah dan pada waktunya akan kembali padanya. Iya suamiku, terima kasih telah mengingatkanku. Pada suatu hari berikutnya, ketika bangun tidur, tiba-tiba seluruh tubuh Nabi Ayub dipenuhi luka yang tidak sedap dipandang mata. Meski begitu, beliau tetap bersyukur dan pasrah kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, jika ini adalah ujian darimu, aku ikhlas menerimanya dengan sepenuh hati. Hari demi hari berlalu, penyakit Nabi Ayub semakin parah sehingga menyebabkan orang-orang di sekitarnya menjauhinya. Wahai Ayub, pergilah kau bersama istrimu dari negeri ini. Setidaknya agar kami tidak khawatir akan tertular penyakitmu. Mendengar hal itu, Nabi Ayub hanya diam dan tetap bersabar. Akhirnya, Nabi Ayub dan istrinya meninggalkan negeri itu dan tinggal di suatu tempat yang jauh dari pemukiman penduduk. 18 tahun berlalu, usia Nabi Ayub semakin bertambah lanjut dan mulai kesulitan dalam beraktivitas. Selain disebabkan karena usia, juga karena penyakitnya yang tak kunjung sembuh. Setiap hari Nabi Ayub selalu bersabar dan berikhtiar sampai semua hartanya habis. Hal itu menyebabkan Nabi Ayub dan istrinya hidup serba kekurangan. Meskipun begitu, Rahmah, sang istri, sangat setia mendampingi beliau. Wahai suamiku, engkau adalah seorang Nabi Allah. Pastilah Allah akan mengabulkan doamu jika engkau meminta kesembuhan. Aku merasa kasihan melihatmu kesulitan dalam beribadah. Maafkan aku kalau lancang berkata seperti ini. Wahai Rahmah, istriku, ingatkah kau berapa tahun kita hidup dalam kenikmatan? Kurang lebih 20 tahun, wahai suamiku. Sebenarnya aku amat malu meminta kepada Allah.
kita ini diuji kurang dari 20 tahun sudah mengeluh seperti ini. Hari demi hari, penyakit Nabi Ayub semakin parah dan mempersulitnya untuk beribadah. Ya Allah yang Maha Penyayang, ketika Engkau memberiku ujian, aku coba bersabar menerimanya. Namun, jika ujian itu mempersulit ibadahku kepadamu, maka kiranya Engkau angkat penyakitku, ya Allah. Seketika itu, terdengar suara dari langit, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Shor ayat 42. Allah berfirman, hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum. Saat mendengar suara itu, Nabi Ayub bangkit dari ranjang dan menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu muncullah air. Kemudian ia gunakan air yang memancar itu untuk mandi dan minum. Seketika itu, hilanglah semua penyakit daripada Nabi Ayub. Ketika itu, istri Nabi Ayub yang baru masuk ke dalam rumah kaget melihat sosok laki-laki di dalam kamar Nabi Ayub. Maaf, Anda siapa? Apakah Anda melihat seorang laki-laki yang sudah lanjut usia terbaring di atas ranjang ini? Laki-laki itu berbalik badan dan berkata kepada Rahmah, Wahai istriku, tidakkah kau mengenaliku? engkau Ayub? Benarkah engkau suamiku Ayub? Benar, wahai istriku, aku Ayub suamimu. Allah telah menyembuhkan penyakitku dan mengembalikan tubuh dan parasku seperti saat muda dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Allah. Keesokan harinya, berita tentang kesembuhan Nabi Ayub sampai ke telinga orang-orang. Mereka beramai-ramai mendatangi rumah Nabi Ayub dengan membawakan berbagai macam hadiah. Kemudian Allah memberi kekayaan hingga 2 kali lipat dari harta yang dulu dimilikinya. Selanjutnya, Allah memberi karunia kepada istri Nabi Ayub. Kemudian, ia pun hamil anak kembar selama beberapa kali, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Shor ayat 43. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Demikianlah akhir kisah Nabi Ayub alaihissalam yang diberi ujian bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, hendaknya kita selalu bersabar saat ditimpa cobaan. Kedua, inna ma'al usri yusra, di balik kesulitan ada kemudahan, seperti yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran. Dan ketiga, jangan lupa untuk selalu berdoa dan berikhtiar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar doa hambanya yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Baik, setelah kita menyimak di video ini, di pembelajaran ini, apa yang terjadi pada video ini? Kisah Nabi Ayub alaihis salam. Tentang apa? Tentang kesabaran. Jadi kita kalau melihat dari video ini, kalau ditimpa baik itu musibah dan ujian, maka kita harus Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu membuat kelompok ya. Kelompok, jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nanti masing-masing silakan kita lihat tugasnya. Tugas kelompok ini silakan diskusikan ya. Diskusikan cobaan apa saja yang dihadapi Nabi Ayub ya.
bagaimana Nabi Ayub menunjukkan kesabaran dalam menghadapi cobaan tersebut. Kemudian yang ketiga, hubungkan kisah ini dengan konsep kesabaran dan konteks kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yang ini ya, diskusikan bagaimana pelajaran ini dapat diterapkan dalam kehidupan modern. Selanjutnya nomor 5, nanti kalian membuat atau buat presentasi atau laporan tertulis mengenai hasil analisis kelompok kalian ini ya. Maka Bapak akan membagikan lembarnya ya, KPD-nya. Kelompok selanjutnya, kelompok ini, kelompok akhir ya. Oke ya, sudah semuanya? Sudah dapat? Sudah dapat? Oke, udah semuanya ya. Satu lagi, sebentar, satu lagi. Ini ya, satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Oke. Baik, sudah semua ya. Silakan didiskusikan ya, apa yang tadi Bapak sampaikan di pemateri tersebut. Nanti kita akan diskusikan bareng-bareng, sama-sama nanti maju per kelompok ya. Kemudian satu-satu silakan Bapak kasih waktu 10 menit ya. Silakan untuk dikerjakan. Nanti Bapak akan cek ya satu persatu. Oke, silakan, selamat mengerjakan. Nah, ini kamu diskusikan cobaan apa saja yang dihadapi Nabi Ayub ya. Nanti apa yang kamu tadi dengar dan dari materi tersebut. Terus bagaimana Nabi Ayub menunjukkan kesabaran dan menghadapi cobaan. Ada yang ditanyakan? Ngerti? Cukup. Oke, satu udah ya. Kelompok 2. Selanjutnya, kelompok selanjutnya. Ya, Bapak jelaskan ya. Dan di sini tugas ya, tugas kelompoknya silakan diskusikan ya apa yang tadi disampaikan pada materi tersebut. Di sini hubungkan kisah ini dengan konsep kesabaran dan konteks kehidupan. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, lanjut ya. Silakan dikerjakan, ditulis ya. Selanjutnya cek ini nanti bagaimana pembelajaran dari video tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan modern. Ada yang perlu ditanyakan? Gak ada? Oke, cukup ya. Nanti silakan dikerjakan, dilanjut ya. Selanjutnya ya. Oke, ini ya. Bagaimana? Nah, ini atau bagaimana hubungkan kisah ya, bagaimana pembelajaran dari video tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan modern. Kalian diskusikan. Oke, dicatat ya. Oke. Selanjutnya yang sebelah sini. Coba boleh. Maaf ya. Nah, ini diskusikan cobaan apa saja yang dihadapi Nabi Ayub. Ada yang ditanyakan? Oke, udah. Kita ice break dulu ya, biar nambah semangat ya. Oke, ya berdiri dulu semuanya. Ya, berdiri. Oke, semuanya berdiri sebelum kita lanjutkan. Oke. Tepuk fokus. Lihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Oke, silakan duduk kembali. Kasih aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan tentang cobaan apa saja yang telah dihadapi oleh Nabi Ayub. Nabi Ayub menghadapi beberapa cobaan berat. Berdasarkan
video yang telah diberikan. Cobaan-cobaan tersebut meliputi kehilangan seluruh harta benda dan ternak akibat hama penyakit, kematian 12 anaknya, menderita penyakit kulit dan yang parah di sekujur tubuhnya, dikucilkan oleh masyarakat yang harus meninggalkan tempat tinggalnya, hidup dalam kekurangan dan kesulitan selama 18 tahun. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kasih plus. Ya, silakan. Ke tempat. Selanjutnya kelompok kedua. Silakan kelompok kedua maju ke depan. Ya. Oke, silakan. Ya, siap. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bagaimana Nabi Ayub menunjukkan kesabarannya dalam menghadapi cobaan tersebut. Nabi Ayub menunjukkan kesabarannya dalam menghadapi cobaan dalam beberapa cara, seperti yang disebutkan dalam video tersebut. Tetap bersyukur dan lebih rajin beribadah ketika semua tanaman dan hewan ternaknya mati terserang hama penyakit. Tetap bersyukur dan makin menambah keimanannya kepada Allah ketika anak-anaknya meninggal dunia. Tetap bersyukur dan pasrah kepada Allah ketika seluruh tubuhnya dipenuhi luka. Terus bersabar dan berikhtiar sehingga semua akan habis. Tidak mengeluh dan tetap mengingat nikmat Allah yang telah diberikan selama 20 tahun. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kasih plus. Terima kasih ya. Ya, silakan. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang bagaimana hubungan kisah ini dengan konteks kesabaran dalam konteks kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering kali menghadapi beberapa cobaan meskipun tidak ekstrim dialami Nabi Ayub. Ini bisa berupa kesulitan finansial, masalah kesehatan, Itu lagi mana ya? tantangan dalam hubungan, atau hambatan dalam mencapai tujuan. Seperti Nabi Ayub yang kehilangan kekayaan, anak-anak dan kesehatan namun tetap teguh dalam keimanannya. Kita juga dihadapi pada situasi ini di mana segala sesuatu terasa sulit atau tidak sesuai dengan harapan. Kesabaran dalam konteks ini berarti menerima keadaan, belajar menerima kenyataan yang sulit tanpa menyerah pada keputusan, mempertahankan keyakinan, tetap percaya bahwa ada hikmah baik di balik setiap cobaan dan bahwa situasi sulit tidak akan berlangsung selamanya. Berusaha dan berdoa. Terus berusaha mencari solusi dan memohon pertolongan seperti Nabi Ayub yang akhirnya berdoa kepada Allah Ta'ala. Cukup sekian dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih plus. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang bagaimana pembelajaran dari video tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan modern. Yang pertama, kesabaran dalam menghadapi cobaan. Yang kedua, syukur dalam segala kondisi. Yang ketiga, keimanan dan kepercayaan kepada Tuhan. Yang keempat, doa sebagai kekuatan. Yang kelima, ikhtiar dan usaha. Yang keenam, dukungan pasangan atau keluarga. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan presentasikan hasil diskusi dari video yang sebelumnya diberikan. Nabi Ayub menghadapi beberapa cobaan-cobaan yang sangat berat berdasarkan video yang diberikan. Cobaan-cobaan tersebut meliputi kehilangan seluruh harta benda dan ternaknya akibat hama penyakit, kematian 12 anaknya, menderita penyakit kulit yang parah di sekujur tubuhnya, dikucilkan oleh masyarakat dan harus meninggalnya. Hidup dalam kekurangan dan kesulitan selama 18 tahun. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Oke. Terima kasih, kasih plus semuanya. Kesabaran membekali kita menghadapi setiap ujian, rintangan, dan proses hidup yang membutuhkan waktu tanpa menyerah atau terputus asa ya. Dengan sabar kita belajar keberadaan ketahanan, kekuatan, dan kebijaksanaan dari setiap kesulitan. Sementara itu rasa syukur ya, dari rasa syukur itu kesimpulannya kita dapat mengambil kesimpulan, sementara itu rasa syukur membuka mata hati kita untuk senantiasa melihat ya, mengakui dan menghargai segala nikmat, kebaikan, dan pelajaran yang telah kita terima. Ya, sekecil apapun itu harus bersyukur, menjauhkan kita dari perasaan kurang, menumbuhkan rasa cukup, dan menciptakan kedamaian batin atas apa yang ada ya. Lalu kesabaran dan syukur adalah dua pilar ya, dua pilar utama yang saling melengkapi. Sabar saat menghadapi cobaan dan kekurangan, serta bersyukur atas segala yang telah diberikan, baik itu kemudahan pelajaran atau bahkan kelancaran untuk bertahan dalam kesulitan. Baik, apa yang paling kalian pahami dari materi sabar dan syukur ini? Ada? Oke, ya silakan. Yang pertama, kita harus menjadi orang yang sabar saat menerima ujian dan cobaan. Kedua, kita harus berucap terima kasih saat mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan. Baik, terima kasih. Kasih plus. Selanjutnya sebutkan satu contoh dari di mana kalian berhasil menerapkan ya sabar atau syukur ya. Di mana? Ya, silakan ada. Oke. Ya. Kita harus bersabar. Harus bersabar. Ujian atau Ya. cobaan. Baik. Kita harus bersyukur saat mendapatkan ujian atau Mudahan kesenangan. Baik, kasih plus. Baik. Alhamdulillah pelajaran kita sudah selesai ya, dari step ke step, dari pertama sampai selesai ini Bapak akan berikan satu arahan motivasi bahwasanya tetap belajar dan belajar. Semakin kalian belajar terus, semakin kalian akan mendapatkan pahala, dan Allah akan memudahkan jalan kita untuk menuju surga ya. Baik, kita akhiri pertemuan ini dengan doa Nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.